Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya, dimanapun anda berada, saya harapkan dan saya doakan ya, semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, tentunya seluruh warga negara Indonesia sudah menyelenggarakan upacara bendera ya di tanggal 17 di hari ini ya, tentunya di tanggal 17 Agustus 2022. Nah, dengan harapan tentunya seluruh warga negara Indonesia ya ini ya, semoga negara kita masih diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan diamankan, dan juga dengan besar harapan semoga negara kita ini ya masih diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan cara dan triknya ya mengajukan di pinjaman uang online, pastinya mudah cair ya di tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas seputar pinjol ilegal ya. Namun walaupun statusnya ilegal, aplikasi ini ya masih siap untuk mencairkan ya pengajuan sahabat-sahabat, baik nasabah baru ya dan juga nasabah lama. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran ya cara mengajukan di aplikasi ini, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya, agar kalian bisa memahami cara mengajukan di aplikasi ini, pastinya yang aman ya, walaupun nantinya sahabat-sahabat gagal bayar di aplikasi ini. Perlu saya sampaikan ya, bahwasanya untuk keamanan data-data sahabat-sahabat ya di pinjol ilegal. Nah, untuk trik yang pertama ya sahabat-sahabat, minimal mempunyai 2 HP ya. Anda dari situ nanti HP yang satunya sahabat-sahabat untuk khusus pinjol ya. Yang HP selanjutnya yaitu khusus handphone pribadi sahabat-sahabat. Atau misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai handphone satu ya, namun di situ tersedia ruang kedua, maka sahabat-sahabat bisa memanfaatkan ruang kedua itu ya untuk pinjaman uang online. Untuk ruang berikutnya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk handphone pribadi. Jadi saran saya ya sahabat-sahabat, jangan dicampur aduk antara HP yang sudah pinjol, khusus pinjol maksudnya ya, dan HP untuk pribadi. Karena di pinjol ilegal itu ya banyak sekali yang diakses oleh pinjol ilegal ya. Yang pertama yaitu akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita, lalu selanjutnya akan mengambil foto-foto penting kita ya di galeri. Nah, untuk itu pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol ilegal. Nah, selanjutnya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol ilegal ya, pastikan nomor handphone yang sahabat-sahabat yang didaftarkan ya, jangan sampai menggunakan nomor handphone yang masih baru. Minimal nomor handphone yang sudah digunakan oleh sahabat-sahabat itu ya sudah sekitar 3 bulan ya. Itu juga trik ya sahabat-sahabat mengajukan di pinjol ilegal. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat di saat mengajukan jangan sampai menggunakan wifi ya atau hotspot. Pastikan sahabat-sahabat harus menggunakan data ya pribadi, dan pastikan jaringannya harus betul-betul bagus ya, steril, karena nantinya jaringan itu ya sangat berpengaruh nanti proses penguploadan pengiriman data-data sahabat-sahabat ya ke pihak aplikasi ini. Nah, dan pastinya ya di pinjol ilegal itu risikonya sangat besar ya. Yang pertama, kalau di pinjol yang sudah legal atau yang sudah resmi, risikonya di saat sahabat-sahabat gagal bayar hanya ditagih ya, dan karena kalau di pinjol yang sudah legal di situ ada DC lapangannya. Jadi itu ya risikonya sahabat-sahabat hanya ditagih. Nah, untuk pinjol yang ilegal pastinya di saat sahabat-sahabat gagal bayar ya, maka pihak aplikasi ini ya akan meneror
sahabat-sahabat dan akan menyebar luaskan data-data sahabat-sahabat ya ke seluruh kontak yang sudah diakses dan juga ke media lainnya. Nah, maka dari itu ya sahabat-sahabat pastikan data-data sahabat-sahabat harus betul-betul diamankan ya. Khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, langsung saja kita ke aplikasi pembahasannya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Pinjaman Now ya, ini aplikasinya. Satu kali lagi ya, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Pinjam Now ya. Nah, sebelum sahabat-sahabat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store ya. Nah, setelah itu seperti biasa ya, sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mengisi atau mendaftar dengan menggunakan nomor handphone ya. Dan nantinya sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, saran saya sahabat-sahabat harus membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu ya di aplikasi ini, agar sahabat-sahabat bisa memahami dan syarat apa saja ya yang harus sahabat-sahabat siapkan, sehingga nantinya ketika sahabat-sahabat sudah mengajukan, sahabat-sahabat langsung memprosesnya tanpa ada satupun data-data yang masih kurang ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya aplikasi ini ya menawarkan limit tertingginya yang mencapai 10 juta rupiah bro. Wow, sangat besar sekali ya. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, ada beberapa hal yang perlu sahabat-sahabat lakukan, selesaikan ya. Yang pertama yaitu sertifikasi identitas ya. Nah, di sini sahabat-sahabat akan diminta untuk memfoto atau foto selfie ya. Kemudian foto KTP dan mengisi nama sesuai KTP ya, dan nomor NIK, agama, dan pendidikan terakhir sahabat-sahabat ya. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat akan mengisi informasi dasar ya. Nah, untuk informasi dasar di sini alasan sahabat-sahabat meminjam di aplikasi ini untuk apa ya? Di sini banyak sekali pilihannya ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Misalnya untuk biaya kuliah, kemudian pekerjaan sahabat-sahabat ya, di sini misalnya PNS yang pengusaha dan lain sebagainya ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja ya. Saya contohkan misalnya di sini pengusaha ya. Selanjutnya yaitu nama perusahaan sahabat-sahabat itu apa ya? Misalnya di sini Asri. Selanjutnya penghasilan sahabat-sahabat tiap bulan itu sudah mencapai berapa juta ya. Saya di sini contohkan misalnya 2 juta ya. Lalu selanjutnya tempat tinggal sekarang sahabat-sahabat ya. Misalnya Pengarang. Minta provinsi, kemudian kota ya. Selanjutnya yaitu kecamatan, dan yang terakhir yaitu kelurahan atau desa ya. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat akan diminta 2 kontak darurat ya. Di sini misalnya hubungannya orang tua. Sahabat-sahabat tinggal tekan saja ya. Nah, lalu minta nomor handphone ya. Selanjutnya yang kontak darurat yang kedua ya sama, misalnya sahabat-sahabat mengisi anak ya. Nah, begitu caranya ya. Setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan lanjut. Nah, yang terakhir ya, sahabat-sahabat akan diminta memasukkan nomor nama bank ya. Di sini sahabat-sahabat tinggal mencari ya, banyak sekali nama banknya, sahabat-sahabat tinggal disesuaikan saja. Misalnya di sini saya contohkan menggunakan Bank Negara Indonesia ya ini. Kemudian nomor rekeningnya ya, sahabat-sahabat pastikan jangan sampai salah ya. Nomor rekeningnya
Dan sahabat-sahabat harus memasukkan data-data yang valid dan juga harus memasukkan nomor rekening milik sendiri ya, jangan milik orang lain, karena nanti potensinya sahabat-sahabat menggunakan data-data orang lain, maka pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi ini. Selanjutnya ketik ulang nomor rekening ya. Misalnya nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini, langsung tekan konfirmasi di bawah ini ya. Nah, setelah nantinya sahabat-sahabat mengisi nomor rekening barusan, langsung tekan ajukan, dan dari situ nanti sahabat-sahabat akan mengetahui ya limit pinjamannya berapa. Nah, setelah itu sahabat-sahabat langsung tekan ajukan. Nah, dari beberapa isian informasi ini ya, pastikan sahabat-sahabat mengisinya dengan benar, dengan lengkap, sesuai dengan fakta yang ada ya. Harus betul-betul mengisi berlandaskan dengan KTP dan wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat. Dan yang sahabat-sahabat masukkan harus data pribadi, jangan data orang lain. Nah, setelah nantinya sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, maka pihak aplikasi ini ya akan memverifikasi pengajuan sahabat-sahabat ya. Nah, setelah nantinya sahabat-sahabat di ACC oleh aplikasi ini, maka pengajuan sahabat-sahabat langsung ditransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian ya cara atau tutorial ini ya mengajukan di aplikasi ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya, atau di aplikasi lainnya segera di ACC dan segera dicairkan, sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.